Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden cukup mengejutkan bagi publik, serta memberikan harapan akan pilihan calon pemimpin yang lebih banyak dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Meski masih akan digunakan pada 5 tahun mendatang, namun saat ini menjadi pertanyaan bagaimana implementasi putusan tersebut dalam bentuk undang-undang. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami masih 2 orang narasumber yang bergabung. Saya akan sapa terlebih dahulu Jubir Anies Baswedan Angga Putra Firdian serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Mas Angga dan Mas Adi, apa kabar? Selamat sore Mas Bram, Mas Adi. Baik. Selamat sore. Dan tentu kami masih menunggu Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia untuk bisa bergabung pada diskusi kita di sore hari ini. Saya langsung saja kalau begitu ke Mas Angga terlebih dahulu. Jadi Mas Angga, ini rasanya timelinenya berdekatan ketika Pak Ahok dan Pak Anies menyatakan akan ada kejutan begitu di Januari ini. Kemudian Bang Ges Khalifa sudah mengatakan ini adalah ormas yang akan menjadi kejutan. Jadi artinya akan ada ormas, Pak Anies akan di sana. Rasa-rasanya ini persiapan 2029 dengan kemudian ambang batas yang dienolkan, ini menjadi angin segarkah bagi gerakan ini nantinya, Mas Angga? Ya, pertama-tama saya mau mengapresiasi dari 4 orang mahasiswa itu ya, ada Mbak Enika Maya Octavia, Rizky Maulana Syafiei, Faisal Nasir Haq, dan Salis Fairul Fatna yang sudah membuka jalan bagi anak-anak Indonesia, anak-anak muda di Indonesia untuk bisa bermimpi jadi presiden atau wakil presiden. Karena dengan ini semua tidak menutup kemungkinan siapapun bisa jadi calon presiden ke depannya gitu ya. Tidak lagi melihat dia anaknya siapa, dia anggota keluarganya siapa, dia di backing sama siapa, selama dia punya elektabilitas dan dipercaya oleh masyarakat, maka dia bisa jadi calon presiden selama diusung oleh partai politik peserta pemilu. Itu yang jadi hal yang sangat penting untuk kita semua. Makanya mari kita juga fokus pada itu dan mengawal proses itu semua gitu ya. Mengawal proses bahwa jangan sampai putusan MK ini, karena kan putusan MK-nya juga memberikan kewenangan pada pembuat undang-undang. Jangan sampai pembuat undang-undang juga tidak mentaati Oke. putusan MK dan berusaha mencari celah gitu. Tapi kira-kira itu yang perlu kita pastikan sekarang, karena 2029 masih lama dan masih panjang gitu ya. Oke, ada tanggapan Tapi tidak ini tidak dari Mas menutup Anies kemungkinan. Baswedan terkait dengan putusan ini secara khusus begitu? Ya, kalau Pak Anies sendiri mengapresiasi para mahasiswa yang sudah menggugat, karena ini jadi bukti aktivisme gitu ya, bukti bahwa mereka itu berkontribusi ke masyarakat secara langsung. Belum ada pembicaraan kaitan dengan politik masa depan akan seperti apa. Menurut Mas Anies sendiri, memang yang perlu diapresiasi ini 4 mahasiswa ini dulu nih gitu, karena dia jadi pembuka mimpi buat anak-anak Indonesia yang lain untuk Oke. jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Oke, Mas Angga, ini kejutannya masih disimpan walaupun Bang Ges sudah mengatakan memang akan ormas begitu yang akan diumumkan sebagai kejutannya? Nggak, belum ada. Kalau kejutan nanti kalau dikasih tahu jadi bukan kejutan. Oke deh, saya ke Mas Kira-kira Adi. tapi Mhm. tapi tapi Silakan. kira-kira akan memberikan manfaat buat masyarakat lah. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Jadi Mas Adi, tentu 2029 masih panjang, masih 5 tahun 1 periode lagi. Tapi seberapa kemudian keputusan ini akan menjadi alat terutama pada pembahasan di DPR oleh 8 partai politik yang sudah established, yang kemudian hari ini paling tidak kami publik menilai menjadikan jumlah kursi itu menjadi bergen politik begitu saat pencalonan. Ya, saya kira sampai hari ini kita belum pernah mendengarkan statement yang agak sedikit berbeda yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Rata-rata misalnya DPR ataupun partai politik yang sampai hari ini kita tahu lolos ke parlemen, mereka itu mengapresiasi dan menyatakan akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini tentu menjadi kabar baik Mhm. karena tidak ada resistensi, tidak ada sikap negatif dari DPR ataupun pemerintah yang mencoba untuk menolak dan membantah terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden 20%. Ini mungkin tentu tidak bisa dilepaskan karena pemilu itu kan masih cukup jauh, masih 5 tahun lagi, sehingga dinamika politiknya masih belum terasa ya. Tapi Mas Bram, saya tidak terlampau yakin ini akan berlanjut begitu saja, Mhm. karena biasanya menjelang pilpres, terutama setahun atau setahun setengah sebelum 2029 pastinya akan ada dinamika. Bagaimana misalnya partai-partai politik itu sudah mulai
menunjukkan bagaimana kepentingan politik mereka, terutama terkait dengan kepentingan Pilpres. Dari dulu soal ambang batas presiden ini kan kepentingan partai-partai besar, sehingga kepentingannya ini terutama untuk membatasi jumlah capres itu tidak terlampau banyak, karena capres kalau terlampau banyak itu akan menimbulkan ya misalnya soal konsolidasi politik yang dinilai tidak mudah. Oke. Tapi kita tunggu karena soal revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini kan masuk prolegnas yang tahun ini akan dibahas. Pastinya terkait dengan ambang batas presiden, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pastinya akan dibahas gitu ya. Baik. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan 20% dalam prolegnas tahun ini itu juga akan dibahas oleh DPR ataupun tidak. Tapi Baik. per hari ini belum ada satupun partai politik yang ada di DPR itu yang menolak, semuanya menyatakan tegak lurus kepada putusan Mahkamah Konstitusi, Mas. Baik, kalau begitu kita sapa pula Bang Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar yang sudah bergabung sama kami. Selamat sore, Bang Doli. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Doli menyempatkan waktu. Jadi langsung saja, Bram. tadi sudah dibahas oleh Mas Adi begitu, apakah ini kemudian akan masuk dalam prolegnas, pun juga evaluasi pilkada, pemilu akan dilakukan, pun ada wacana soal omnibus politik begitu. Nah itu seberapa kemudian review atau kemudian putusan MK kemarin akan terwadahi begitu Bang di DPR? Ya, pertama kita sebagai warga negara Indonesia, ya negara hukum, dalam sistem kita sudah ditetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus terima gitu ya. Nah yang kedua, selalu ya akhir-akhir ini dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu, khususnya yang berkaitan dengan soal sistem politik dan terutama sistem pemilu kita, ya selalu diikuti putusan yang diambil berdasarkan judicial review itu memerintahkan ya pembentuk atau pembuat undang-undang untuk menindaklanjuti, ya artinya mendorong supaya terjadinya revisi undang-undang pemilu itu atau pilkada gitu. Nah jadi saya memaknainya ya karena memang kan dalam 2 minggu terakhir ini kita sibuk mendiskusikan tentang wacana perubahan sistem ya, yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah soal salah satu opsi kembali ke DPRD pilkadanya gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga bagaimana Pak Presiden kita menilai dibangun kesadaran bahwa masih ada masalah sebetulnya dalam sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita. Nah jadi artinya kita harus maknai putusan Mahkamah Konstitusi ini harus ditindaklanjuti, apalagi letter luck ya kemarin itu disebutkan ya, karena memang kalau berdasarkan putusan ini itu jangan ada yang merasa gabungan partai politik atau partai politik yang lebih dominan, kira-kira begitu ya. Terus diatur kalau misalnya ada partai politik yang tidak mencalonkan harus kena sanksi gitu. Nah perintahnya itu Mahkamah Konstitusi meminta pembuat undang-undang itu melakukan rekayasa konstitusional. Oke. Nah jadi ini selaras sebetulnya di DPR, kami kan sudah memasukkan ya dan sudah sepakat dengan pemerintah bahwa revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang pilkada, termasuk kalau saya mendorong revisi undang-undang partai politik ya di satu sudah masuk menjadi prioritas di tahun 2025. Nah tinggal nanti kita sepakati ya ada 2 hal. Yang pertama tentu harus kita menyusun jadwal segera mungkin ya. Oke. Dan ini harus menjadi prioritas. Siapa yang ngambil inisiatif, apakah DPR, apakah pemerintah. Nah yang kedua kita sepakati metodologi pembahasannya gimana, apakah pakai omnibus law, ya saya waktu itu yang mengusulkan pakai omnibus law, metode omnibus law, atau juga ada kodifikasi atau seperti apa gitu. Nah jadi kita harus menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk menambah alasan kuat kita untuk segera melakukan revisi undang-undang itu. Oke, Bang. Tapi kalau kemudian Pak Saldi memang mengatakan soal rekayasa konstitusional begitu, artinya harus aturan yang letterlek bahwa memang 0 seperti itu, atau kemudian ada angka di bawah 20 yang kemudian bisa menjadi rasional bagi semuanya. Bagaimana pembahasan hingga saat ini minimal di dalam partai Anda yang di DPR begitu, Bang? Itu tadi saya katakan, putusan Mahkamah Konstitusi itu nggak bisa ditafsir-tafsirkan. Okay. Ya pada saat 0% disebutkan 0%, ya harus 0%.
Cuman kan yang disampaikan soal rekayasa konstitusional itu pengaturan lain yang mendukung itu, gitu ya. Dan saya kira juga penting, artinya kalau kita ingin membangun demokrasi kita lebih ideal lagi, ya ini bukan soal hanya sekedar presidensial threshold, masih banyak variabel-variabel lain yang perlu juga kita sempurnakan dalam rangka untuk membangun sistem yang lebih ideal gitu ya. Misalnya tadi ya, salah satu contoh, kan kalau dengan 0% ini semua partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan calon presiden, calon wakil presiden. Nah, padahal kan kita sebenarnya menginginkan kontestasi pilpres itu kan memang diikuti oleh calon-calon terbaik gitu loh. Nah, kalau nanti misalnya kita tidak atur soal bagaimana pendirian partai politik, bagaimana misalnya verifikasi partai politik secara baik gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi ada 200 partai, artinya ada 200 calon Oke. presiden nanti kan kalau itu tidak atur gitu Jadi loh. Nah, makanya hal-hal pencaratannya yang di awal yang kemudian akan menjadi perhatian begitu ya, Bang? ya banyak hal lagi yang saya kira nanti juga akan terkait dengan soal pencalonan presiden ini. Ya, Baik. makanya saya selalu mendorong misalnya soal partai politik. Mhm. Karena juga ya artinya kita juga harus memaknai setiap putusan Mahkamah Konstitusi termasuk putusan terakhir ini adalah bagian dari kita memperkuat pelembagaan partai politik kita menjadi bagian penguatan demokrasi kita. Kira-kira gitu. Oke, baik. Saya akan tanyakan ke Mas Adi kalau begitu. Jadi kalau dengan narasi seperti itu, Mas Adi, akankah ini kemudian menjadi prioritas atau kemudian jangan-jangan ya mendekati waktunya saja di 2029 nanti akan kemudian menjadi pembahasan. Tapi jangan langsung dijawab, Mas Adi, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya ke Mas Adi. Kalau begitu Mas Adi, tadi dengan apa yang kemudian disebutkan oleh Bang Doli begitu, jadi artinya menurut Anda akan sesulit apa realisasi dari letter 0%-nya atau jangan-jangan akan ada apa ya, semacam pengetatan aturan pada pembentukan partai, pada pendaftaran dan verifikasi pula nantinya Mas Adi. Bagaimana Anda menganalisanya, Mas? Ya, saya kira memang kalau kita mengacu pada putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu kan tidak ada perdebatan apapun bahwa ambang batas presiden itu ya mestinya tak ada lagi karena yang 20% sudah dihilangkan ya. Tapi kan seringkali dinamika yang muncul di DPR itu selalu muncul, misalnya untuk membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden, misalnya soal pengetatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden bisa saja, misalnya partai-partai politik itu untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden mungkin diwajibkan untuk berkoalisi satu sama yang lain dan koalisinya itu tidak mesti didasarkan apakah dia lolos parlemen ataupun tidak. Yang kedua, bisa saja misalnya soal pengetatan terkait dengan verifikasi partai politik ya untuk menjadi kontestan dalam pemilu karena selama ini kan untuk menjadi kontestan pemilu itu memang relatif agak longgar dan agak relatif sulit sebenarnya. Bisa saja itu sebagai upaya bagaimana soal kontestasi di Pilpres itu tidak terlampau banyak yang seperti dikhawatirkan banyak orang karena terlampau banyak jagoan di Pilpres itu akan menyulitkan bagaimana konsolidasi politik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu hal ya Mas Bram bahwa sekalipun partai politik peserta pemilu punya keistimewaan mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, saya tidak terlampau yakin tuh semua partai itu akan meloloskan jagoan mereka sebagai kontestan di Pilpres ya karena ada kecenderungan biasanya partai-partai ini kan berpikir realistis bahwa mereka itu akan berkongsi berkoalisi dengan sosok yang kemungkinan akan memenangkan pertarungan politik Baik. karena bagi mereka percuma punya jagoan di Pilpres kalau in the end mereka itu kalah bertarung. Oke, Misalnya Mas Adi. kalau Kalau ya gimana, Mas? dengan logika itu artinya kan hari ini rasanya dengan 0% akhirnya yang sebelumnya tidak masuk parlemen memiliki bergen lain begitu berbeda dengan kemudian yang hari ini punya kursi di Senayan. Bagaimana logika itu juga bisa kita lihat begitu dalam konteks hari ini, Mas? Ya mungkin partai-partai yang tidak lolos parlemen punya bergen dalam konteks ya supaya tidak mencalonkan calon presiden tertentu, tentu untuk memudahkan bagaimana kompetisi itu dilakukan.
Tapi bagi saya, sekalipun secara prosedur demokrasi semua partai yang ikut pemilu itu bisa mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, saya nggak yakin semua partai itu akan mengusung capres ya. Mhm. Kenapa begitu? Karena memang kecenderungan partai di kita ini kan pikirnya pendek-pendek, cenderung berkongsi dan berkoalisi dengan jagoan yang kuat. Sebut saja misalnya di Pilpres nanti di 2029, Prabowo Subianto maju untuk yang kedua kalinya. Tentu partai-partai itu berpikir untuk mengusung capres dan cawapres karena melawan Prabowo Subianto, petahana, maju yang kedua kalinya itu Oke, agak sulit. Disitulah saya menduga bahwa partai sekalipun punya hak untuk mencapreskan seseorang, dia akan memilih jauh lebih berfungsi dengan baik. Prabowo dibandingkan misalnya memajukan calon internal ataupun eksternal yang secara kalkulasi politik dia akan kalah. Hmm, Itu yang menurut saya dua hal yang berbeda. baik. Karena partai ini berpikirnya realistis, nggak mungkin maju kalau kalah, mending bergabung dengan yang kemungkinan menang di situ. Mhm. Oke, saya ke Mas Angga kalau begitu. Jadi Mas Angga, Anda tadi mengatakan juga soal bagaimana mengawal ini untuk kemudian menjadi undang-undang begitu. Jadi artinya bagaimana ketika memang ada kekhawatiran bahwa nanti akan banyak aturan-aturan lain yang juga quote unquote gitu menjegal untuk bisa calon-calon baru muncul, ada koalisi-koalisi kecil di luar koalisi yang established begitu Mas Angga? Ya, yang saya ingat juga dari putusan MK itu adalah MK mendorong adanya pelibatan masyarakat sipil secara serius gitu ya dalam proses penyusunan undang-undang revisi undang-undang pemilu dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut saya itu juga yang harus kita pastikan sama-sama. Saya sepakat bahwa nggak mungkin juga apa namanya akan ada pilihan capres yang 20 kian 30 banyak gitu apa namanya itu juga cukup membebani masyarakat tapi paling tidak apa namanya dengan terbukanya opsi-opsi tadi kita akan menemukan orang-orang yang bisa jadi alternatif gitu apakah itu akan menang atau tidak setidaknya masyarakat punya pilihan lain yang tidak dipersulit oleh siapapun gitu ya. Oke. Masyarakat tentunya selama dapat kepercayaan dari partai politik peserta pemilu siapapun itu kan bisa jadi apa namanya calon presiden Mas dan Angga, oke. menurut saya itu yang hal yang sangat penting. Oke, itu kan ketika memang Ya. sudah ada di surat suara dan dipilih oleh masyarakat, tapi kan kandidasinya itu Hmm. menjadi hal lain, artinya kandidasi itu Hmm. menjadi ranah partai politik, teman-teman di Hmm. partai begitu untuk bisa menentukan. Bagaimana Anda melihat itu? Apakah kemudian itu menjadi hal yang juga apa ya, menjadi obstacle begitu untuk kemudian semangat ini bisa dilanjutkan hingga 5 tahun ke depan? Saya rasa justru ketika ini munculnya sekarang ini jadi poin yang tepat di mana kita masih punya waktu panjang 5 tahun untuk setiap orang yang punya keinginan jadi presiden itu membuat apa ya berbuat baik dan tanda kutip ke masyarakat, membangun reputasinya, membangun elektabilitasnya. Kita juga akan ketemu calon-calon kepala daerah yang berprestasi dan mungkin dicalonkan gitu ya. Justru ini malah jadi buat hal yang baik untuk masyarakat gitu. Hmm. Kita proses kandidasinya itu akan dilewati dengan proses yang benar di mana mereka berkontribusi, di mana mereka membangun elektabilitasnya. Saya rasa meskipun memang nanti 2029 Pak Prabowo akan maju lagi sebagai petahana, tetap akan ada orang-orang partai-partai yang ingin apa ya bergerak untuk memberikan calon alternatifnya gitu. Oke. Apapun itu bentuknya, siapapun itu orangnya, itu pasti akan muncul. Tinggal nanti kita lihat aja masyarakat akan milih siapa. Toh ketika menunya dibuka, semua menjadi punya pilihan gitu. Oke, pun Pak Anies Baswedan menyiapkan diri untuk itu ya? Ya, pasti Pak Anies juga melihat ini sebagai sebuah ruang untuk mengajak lebih banyak orang Mhm. untuk terlibat masuk ke politik seperti yang selalu dia sampaikan. Kan nggak masalah juga Pak Anies akan berkontestasi dengan 20 orang atau 15 orang atau 10 orang atau 5 orang. Beliau sih nggak ada masalah untuk itu. Tapi selama semuanya itu punya elektabilitas, semuanya itu dipercaya sama masyarakat dan tidak lewat proses-proses yang instan, insya Allah Pak Anies sih nggak ada masalah. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Adi begitu. Mas Adi, kalau kemudian dari diskusi kita panjang sejak awal tadi kita mengkhawatirkan bahwa ada cara-cara lain yang kemudian dituangkan untuk kemudian bisa tidak hanya mengganjal begitu ya, tapi memang letterlock tapi ada aturan lain yang kemudian mengikuti. Bagaimana kita masih bisa yakin putusan MK ini memang akan tertuang murni seperti itu di undang-undang dan juga bagaimana pula publik
meskipun kita punya kita punya gambaran pada peringatan darurat di akhir 2024 kemarin, itu juga menjadi catatan dalam dinamika politik ke depan. Ya, saya kira memang kalaupun toh persoalan threshold itu dihilangkan, saya kira memang dinamika partai ke depan akan menentukan apakah misalnya ada regulasi dan putusan-putusan politik yang ada di DPR dan pemerintah yang bisa menghambat ya bahwa calon tertentu, orang tertentu untuk maju di Pilpres. Karena seringkali aturan dibuat itu kan untuk menguntungkan kelompok tertentu dan untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Saya ingat persis Mas bahwa ketika misalnya ada ambang batas presiden, ada ambang batas parlemen, ini kan tujuannya adalah untuk membatasi bahwa semua partai politik itu kan tidak bisa mencalonkan diri dan semua partai tidak lolos ke parlemen. Disitulah yang saya sebut sebagai kepentingan partai politik. Nah, kenapa isunya ini tidak terlampau ramai direspon oleh partai-partai yang lolos parlemen hari ini? Saya menduga ini karena Pilpres itu masih lama. Tapi beda ceritanya kalau putusan Mahkamah Konstitusi setahun atau setahun setengah sebelum pencoblosan, pastinya akan begitu banyak dinamika politik yang berkembang dan DPR pastinya akan bergerak secara cepat. Karena ini tahunnya masih lama, kemungkinan ke depannya juga publik akan lupa mengawal bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin nantinya dalam pembahasan undang-undang pemilu dan pilkada yang sudah masuk prolegnas, ada persyaratan, ada regulasi yang akan mempersulit seseorang itu untuk berkompetisi, entah itu dengan cara apa mempersulitnya, mungkin ya mempersulit bahwa tidak serta-merta partai peserta pemilu itu dia bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Mungkin juga ke depan akan dipersulit juga partai-partai untuk menjadi peserta pemilu tidak semudah yang bisa dibayangkan sebelumnya. Oke. Ini kan yang saya sebut bahwa setiap kebijakan politik apapun di negara ini, apalagi menyangkut DPR dan partai politik, itu tidak ada yang gratis dan lillahi ta'ala. Pasti ada intensi motif politiknya, Baik. tentu supaya menguntungkan pilihan politik mereka. Tapi secara umum Mas, saya khawatir ini secara prosedur demokrasi sudah agak longgar, maju berkompetisi dalam Pilpres, tapi tidak dimanfaatkan oleh partai-partai yang sejak lama misalnya langganan ikut pemilu. Karena bagi mereka, ya untuk apa berkompetisi kalau pada akhirnya akan berkalah. Disitulah kemudian saya menduga ini prosedur demokrasi oke, tapi pada level realitas sulit partai-partai itu punya nyali untuk bertanding misalnya untuk melawan Prabowo, melawan Gibran yang per hari ini elektabilitas dan popularitasnya menjulang, Mas. Baik, oke, kita akan lihat dinamika ke depan seperti apa. Terima kasih waktu dan insight dari para narasumber, ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, serta Mas Angga Putra, Jubir Anies Baswedan telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya.